Selamat pagi. Apa kabar hari ini anak-anak? Semoga kabar baik dan tetap semangat seperti biasanya. Sebelum kita memulai pelajaran kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini anak-anak kita memasuki pertemuan yang kedua semester kedua. Kita masih di bab kemagnetan untuk pertemuan yang kedua. Semoga hari ini belajar IPA menyenangkan. Nah, di sini anak-anak kita masuk dulu ke elektromagnetik. Dan sebelumnya kita harus tahu dulu apa pengertian daripada elektromagnetik itu. Siapa yang tahu? Atau adakah yang tahu memberikan pendapat mengenai elektromagnet? Nah, di sini anak-anak, pengertian daripada elektromagnet adalah magnet yang terjadi karena aliran listrik pada kumparan berinti besi. Elektromagnet ini memiliki beberapa kelebihan dibanding magnet permanen, yaitu 1. Sifat kemagnetannya dapat diperbesar dengan cara memperbanyak jumlah lilitan atau memperbesar arus listrik. Itu tadi yang pertama. Yang kedua, sifat kemagnetannya dapat dihilangkan dengan cara memutus arus listrik dan dapat ditimbulkannya kembali dengan cara menyambung arus listrik. Kutub-kutub magnetnya dapat ditukar dengan cara mengubah arah arus listrik. Itu tadi kelebihannya. Selanjutnya kita masuk dulu ke gaya Lorentz. Nah, bor listrik merupakan alat listrik yang mengubah listrik menjadi energi gerak. Prinsip kerja bor listrik berdasarkan gaya Lorentz. Nah, gaya Lorentz terjadi apabila kawat penghantar berarus listrik berada di dalam medan magnet. Itu anak-anak tadi mengenai gaya Lorentz. Nah, di mana gaya Lorentz ini bergantung pada besarnya medan magnet, panjang penghantar, besar arus listrik yang mengalir dalam kawat penghantar. Jadi, gaya Lorentz ditentukan dengan ketiga hal ini. Coba kita ulang lagi. Pertama adalah gaya Lorentz-nya tergantung pada medan magnet. Yang kedua, panjang penghantar. Yang ketiga, besar arus listrik yang mengalir di dalam kawat penghantar. Itu tadi mengenai gaya Lorentz, ya. Nah, di sini arah gaya Lorentz dapat ditentukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Diperhatikan gambar di layar masing-masing, di mana ibu jari menentukan arah arus listrik. Simbolnya di situ adalah I. Diperhatikan yang mana I. Dan jari telunjuk menunjukkan arah medan magnetik, yaitu yang tanda B. Sedangkan jari tengah menunjukkan arah gaya Lorentz atau simbolnya dibuatkan dengan F. Nah, itu tadi sudah jelas mengenai kaidah tangan kanan. Selanjutnya, dalam kehidupan sehari-hari yang memanfaatkan gaya Lorentz antara lain adalah bor listrik, kipas angin, blender, mixer, hair dryer, mesin penyedot air, dan mesin cuci.
Ini anak-anak yang suka kita temukan di rumah kita masing-masing, seperti kipas angin pasti dipakai kalau musim panas ya. Nah, listrik induksi, gaya gerak listrik induksi. Kawat penghantar yang dialiri listrik dapat menimbulkan medan magnetik. Nah, sedangkan di sini menurut Hans. Sedangkan ada penemu yang satu lagi adalah Michael akan melakukan penelitian yaitu hubungan antara kelistrikan dan kemagnetan. Kemudian menemukan dia hipotesis bahwa perubahan medan magnetik dapat menghasilkan arus listrik. Jadi ada yang ditemukan oleh Hans, ada yang ditemukan oleh Michael ya. Lanjut. Gaya gerak listrik induksi dapat diperbesar dengan cara pertama, memperbanyak jumlah lilitan kumparan. Yang kedua, mempercepat gerakan magnet ke dalam atau keluar kumparan. Yang ketiga, memperbesar kuat medan magnetik. Nah, selanjutnya, gaya gerak listrik induksi juga dapat diperbesar dengan cara melengkapi kumparan inti besi. Nah, selanjutnya, gaya gerak listrik induksi juga dapat ditimbulkan dengan cara pertama, memutar magnet batang ke dekat kumparan. Yang kedua, memutar kumparan di dekat magnet batang. Yang ketiga, memutus hubungan arus listrik pada kumparan primer sehingga terjadi arus induksi pada kumparan sekunder. Itu tadi gaya gerak listrik induksi. Nah, diperhatikan gambar di layar itu adalah gambar dinamo. Dinamo ini kita temukan pada sepeda, di mana pada sepeda digunakan menyalakan lampu sepeda, kepala dinamo dihubungkan dengan sepeda sehingga ketika roda sepeda berputar, poros dinamo tersebut juga berputar. Nah, ini anak-anak. Nah, ini menyebabkan terjadinya gaya gerak induksi pada ujung kumparan dan menghasilkan alat listrik induksi yang dapat menyalakan lampu sepeda. Itu anak-anak ya. Dan arus listrik induksi ini akan semakin besar jika roda sepeda bergerak lebih cepat. Generator, perhatikan gambar. Di sini ada dua macam generator. Yang pertama, generator arus bolak-balik dan generator arus listrik searah, ya. Selanjutnya, ini yang kedua, generator listrik searah ini bagian utama generator arus listrik searah yang pertama adalah magnet ladam, yang kedua kumparan, yang ketiga cincin belah, dan yang keempat adalah sikat karbon. Itu tadi mengenai generator arus listrik searah. Transformator. Di sini ada enggak anak-anak yang tahu apa pengertian dari transformator atau trafo? Ayo, siapa yang bisa? Transformator adalah alat yang digunakan untuk menaikkan atau menurunkan tegangan listrik bolak-balik. Di sini ada transformator penaik tegangan dan ada juga transformator penurun tegangan. Jadi ada dua ya, Nak, ya. Nah, hubungan antara jumlah lilitan kumparan dan gaya gerak listrik induksi atau tegangan. Nah, ini pada kumparan primer kita temukan pada kumparan primer dan sekunder, ya. Nah, di sini ada hubungan antara tegangan dan kuat arus listrik pada kumparan primer dan sekunder tadi dapat ditentukan dengan menganggap transformator bersifat ideal. Jadi transformatornya itu anak-anak harus bersifat ideal, ya.
Efisiensi transformator, mungkin ada yang tahu apa yang dimaksud dengan efisiensi? Nah, di sini efisiensi transformator adalah perbandingan antara daya dan pada kumparan sekunder dengan daya pada kumparan primer sebuah transformator. Ini anak-anak, efisiensi transformator selalu kurang dari 100%, sebab saat digunakan transformator selalu menghasilkan panas. Itu tadi anak-anak mengenai efisiensi transformator. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari kita menemukan pemanfaatan elektromagnetik dalam kehidupan kita sehari-hari itu. Salah satu adalah tungku induksi, yang kedua rem magnetik, tiga induktor Ruhmkorff, yang keempat alarm anti pencuri, yang kelima penguji keping uang. 1, 2, 3, 4 adalah manfaat elektromagnetik ya. Nah, selanjutnya di sini boleh kita perhatikan pada gambar 628, beberapa jenis ikan tertentu memiliki kemampuan mendeteksi listrik kecil yang dihasilkan oleh hewan lain. Nah, perhatikan anak-anak, alat penerimaan rangsang berupa medan listrik pada ikan-ikan tersebut disebut dengan elektroreseptor. Nah, jadi kita lihat di sini elektroreseptor ini terdapat pada gurat sisi dan ampula Lorenzini yang dimiliki oleh pada ikan pare dan ikan hiu. Kita lihat pada gambar ya. Ikan pare itu adalah pada bagian B dan ikan hiu adalah pada gambar C. Berarti elektroreseptor itu ada pada gambar B dan C. Berarti ikan pare dan ikan hiu ya. Lanjut. Nah, hewan-hewan tertentu memiliki kemampuan berorientasi terhadap medan magnet bumi. Nah, coba kita perhatikan gambar di layar. Hewan-hewan yang memiliki kemampuan berorientasi terhadap medan magnet sini adalah lebah madu. Itu pada gambar A. Sedangkan pada B adalah gambar burung. Jadi A dan B berarti lebah dan madu ya. Hewan-hewan ini dapat menerima rangsangan medan magnet. Nah, jangan lupa anak-anak, yaitu tadi yang pertama adalah madu, yang kedua adalah burung ya. Lanjut. Anak-anak, pertemuan kita hari ini sampai di sini. Mudah-mudahan anak-anak memahami dan ilmu yang ibu berikan bermanfaat buat anak-anak. Semoga materi dapat diserap dan menyenangkan. Tadi kita memulai pelajaran kita dengan membacakan doa. Sekarang kita tutup juga dengan doa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Selamat pagi semua. Sampai jumpa pertemuan berikutnya. Selamat pagi.